Pembuatan kolam renang pribadi di Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kolam Renang, channel yang membahas tuntas tentang seputar dunia kolam renang, real tidak setengah-setengah. Kali ini saya akan membahas tentang pembuatan kolam renang pribadi yang saya kerjakan di Jawa Tengah, lebih tepatnya di Kota Tegal sebelum Kota Bumiayu, dekat dengan lokasi kantor Airpool atau studio YouTube channel Kolam Renang. Bagi Anda yang sedang mencari informasi tentang pembuatan kolam renang, video ini sangat cocok untuk Anda. Persiapan pembuatan kolam renang. Sebelum memulai pembuatan kolam renang, kita perlu melakukan beberapa persiapan. Pertama, kita perlu memilih lokasi yang strategis dan aman. Kemudian, kita perlu membuat desain kolam yang sesuai dengan kebutuhan dan budget. Jangan lupa untuk mengurus perizinan yang diperlukan. Dan yang paling penting, jika pembuatan kolam renang dikerjakan oleh tenaga tukang, pilihlah tukang yang bekerja di bidangnya atau tukang spesialis kolam renang. Nah, Anda berada di channel yang paling tepat. Untuk pembuatan kolam renang bisa dipercayakan kepada kami. Sudah pasti pembuatan kolam renang dikerjakan oleh ahlinya di bidang pembuatan kolam renang. Kontak WA atau telepon ada di bawah deskripsi konten video ini. Oke, kita lanjut lagi proses pembuatan kolam renang. Setelah persiapan selesai, kita dapat memulai proses pembuatan kolam renang. Pertama, kita perlu melakukan penggalian untuk membuat lubang kolam. 1. Galian tanah kolam renang. Galian tanah ini dikerjakan secara manual oleh tenaga tukang gali. Ukuran kolam renang ini panjang 13 meter, lebar 5 meter, kedalaman dibagi menjadi 2 bagian. Kedalaman kolam renang anak seukuran 1 meter, kedalaman kolam renang dewasa 130 cm. Yang kedua yaitu pemasangan dinding kolam renang. Pemasangan dinding kolam renang menggunakan bata ringan. Ukuran tebal 10 cm, panjang 60 cm. Perlu diketahui, fungsi pasangan bata di dalam kolam renang untuk membentuk model kolam renang. Dan model kolam renang ini berbentuk biasa saja, yaitu persegi panjang dengan menggunakan sistem overflow. Selain itu juga fungsi penting pasangan bata di dalam kolam renang sebagai begistingan luar, berfungsi supaya di waktu melakukan proses pengecoran, adukan coran tidak tercampur dengan tanah. Yang ketiga, pemasangan besi. Cakar ayam ada 1, 2, 3, 4, terus sebelah sini 5, 6, dan yang sebelah sini ada 2, 7, dan sebelah sana ada 8. Jadi kolam renang ini cakar ayamnya ada 8. Nah, untuk cakar ayam ini saya menggunakan besi 8. Besar cakar ayam ini lebar 50 x 50 dengan kedalaman yaitu 30 cm sampai ke lantai kerja. Untuk slope balok ini saya menggunakan besi ulir yang berukuran 13. Jadi ini besi ulir 13. Dan dalam satu slope balok ini ada 6 besi, semuanya ada 6 besi untuk balokannya. Balokan ini berukuran 25 x 30 cm. Lantai besinya menggunakan besi 8 mili. Ini saya pembesiannya itu 2 lapis. Jadi ini 2 lapis. 2 lapis pembesiannya. Ini yang lapisan pertama, yang ini yang kedua. Jarak besi ini yaitu 15. Jadi dari sini ke sini 15. Ini kita 2 lapis. Sedangkan untuk gelaran lantai dan dinding menggunakan besi 8 mm dengan 2 lapisan pembesian berjarak 20 x 20 cm.
Yang keempat, begistingan kolam renang. Begistingan kolam renang ini menggunakan triplek berukuran 9 mm. Tulangan begistingan yang menempel di triplek menggunakan kaso berukuran 4x3. Sedangkan untuk tunjangan begistingan menggunakan bambu. Ini saya rekomendasikan kepada sahabat channel supaya bisa menghemat budget. Pengecoran. Pengecoran dikerjakan secara manual menggunakan molen dan tenaga tukang sebanyak 15 orang. Catatan penting untuk pengecoran di dalam kolam renang harus dikerjakan sehari langsung kelar. Jadi tidak boleh ada sambungan antara betolan-coran lantai dan dinding kolam renang. Yang ketujuh yaitu waterproofing. Waterproofing kolam renang ini seperti biasa menggunakan Sika Top Shell 1 paket dengan cara pengaplikasian 1:1 antara cairan dan semen Sika harus sama-sama habis. Yang kedelapan yaitu pemasangan keramik. Sebelum melakukan pemasangan keramik tentunya harus melakukan pengerjaan pemlesteran pada dinding kolam dan pemeluran pada lantai kolam renang. Perlu diketahui kolam renang ini menggunakan sistem overflow. Ada 2 jalur got overflow memanjang seukuran panjang kolam renang. Nah, untuk bibir got overflow dan bibir kolam renang menggunakan batu alam berukuran 30 x 60 cm. Untuk keramik kolam renang ini menggunakan keramik merek Roman berukuran 30 x 30 cm bermotif mozaik. Yang ke-10 yaitu pemasangan mesin pompa. Mesin pompa untuk kolam renang ini menggunakan mesin pompa merek Bosch berukuran 1 HP. Sama juga dengan filter tabungnya sudah 1 paket dengan mesin pompa. Nah, untuk sahabat channel kolam renang yang membutuhkan perlengkapan alat kolam renang dari mesin pompa, filter tabung, dan aksesoris kolam lainnya, silahkan kontak WA ada di deskripsi konten video ini. Perlengkapan 1 set lengkap untuk 1 kolam renang, 1 buah mesin pompa dan filter tabung, lengkap dengan inlet fitting dan koper membrane. Untuk bonus pembelian 1 set alat pembersih kolam renang, ada buku panduan cara pemasangan mesin pompa dan filter tabung yang saya buat sendiri. Dan tentunya gratis ongkos kirim untuk di dalam kota maupun di luar kota. Silakan hubungi saya di kontak WA di bawah deskripsi konten video ini. Oke, lanjut ke konten videonya. Yang terakhir, kita perlu melakukan finishing untuk membuat kolam renang menjadi lebih indah dan nyaman. Aksesoris kolam renang. Inlet fitting. Inlet fitting kolam renang ini sesuai keinginan konsumen menggunakan 6 buah inlet fitting, 3 buah inlet fitting di dinding sebelah kanan dan 3 buah inlet fitting di dinding sebelah kiri kolam renang. Yang kedua itu vacuum fitting. 1 buah vacuum fitting berada di dinding sebelah kanan, diposisikan di tengah panjang dinding kolam renang. Yang ketiga, koper membrane. 1 buah koper membrane berada di lantai paling dalam dan paling dasar kolam renang. Yang keempat, lampu kolam renang. 3 buah lampu kolam renang berada di dinding sebelah kiri, dibagi as menjadi 3 titik ukur dari panjang kolam renang. Untuk ruang mesin dan ruang balancing tank ada di sebelah sini. Nah, yang ini ruang balancing tank, dan yang di sebelah sini ini adalah ruang mesin. Nah, itu ruang mesin. Sebentar kita terangkan dulu, nyalakan lampu. Nah, oke, kita turun ke bawah. Nah, ini ruang mesinnya.
Kalau yang ini mesin pompa, saya ini menggunakan merek Bosch. Ini berukuran 1 HP. Jadi mesin pompa ini berukuran 1 HP. Untuk tabung filter juga sudah disesuaikan dengan ukuran mesin pompanya. Lalu ini ruang balancing tank. Jadi di sini saya menggunakan pengisian air otomatis. Jadi kalau airnya kurang bisa menambahkan otomatis. Dan hari ini mau proses pengisian untuk air kolam renangnya. Pengisian air kolam renang ini menggunakan air dari gunung. Proses pengisian air kolam renang ini memakan waktu dari pagi hari sampai malam hari. Tip dan saran. Beberapa tip dan saran untuk pembuatan kolam renang adalah pemilihan bahan yang tepat, perawatan kolam yang rutin, dan keselamatan yang harus selalu diperhatikan. Dan yang paling penting, pengerjaan kolam renang sebaiknya dipercayakan kepada ahlinya, spesialis kolam renang, kontraktor kolam renang. Silakan hubungi di nomor WA di deskripsi konten video ini untuk pembuatan kolam renang. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan like untuk mendapatkan informasi dan tips tentang pembuatan kolam renang dan lain-lain. Saya Era Dewiria, semoga bermanfaat. Terima kasih.